Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, di mana saja berada, kita berjumpa dalam Lintas Magota, Ikhtisar Sepekan. Bersama saya Ike Darsono Momuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Kantor Pos Cabang Utama KCU Manado menyalurkan bantuan subsidi upah BSU. BSU disalurkan kepada buruh atau pekerja yang masuk nominatif database untuk dibayarkan. Kantor Pos Cabang Utama KCU Manado menyalurkan bantuan subsidi upah BSU. BSU disalurkan kepada buruh atau pekerja yang masuk nominatif database untuk dibayarkan. Kepala KCU Manado, Ansari Hadi menjelaskan, penerima wajib datang langsung tanpa diwakilkan dengan menyiapkan KTP asli. Setelah itu mengunduh aplikasi Postpay dan mendapatkan barcode yang akan diperlihatkan kepada petugas di loket pembayaran. Nominal yang akan diterima sebanyak Rp600.000. Penerima yang akan mendapatkan BSU di KCU Manado dan kantor cabang pembantu sebanyak 64.485 orang. Kantor cabang utama Manado sendiri itu ada sebanyak 64.485 orang, Pak. Itu tersebar di beberapa kabupaten di Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bitung, termasuk di Talaut dan Sitaro, Pak. Jadi ada 52 kantor cabang kami yang melayani pembayaran ini, Pak. Termasuk di kantor cabang utama Manado atau beberapa kantor cabang kami yang di dalam kota seperti di Malalayang, Tenesaan, Tuminting, dan Mapanget. Jadi apabila Bapak Ibu semua yang masuk dalam database pembayaran bansos BSU ini, silakan mendatangi kantor-kantor kami terdekat dengan domisili Bapak Ibu semua. Ibu Selvi Yoro, salah satu penerima bantuan subsidi upah, merasa senang menerima bantuan uang tunai Rp600.000 BSU ini akan dia belikan untuk kebutuhan keluarga. Sangat senang sekali karena mau beli beras. Sangat membantu sekali karena harga beras kan sudah naik, jadi sangat membantu sekali. Jadi pemerintah yang sudah memberikan bantuan, ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya karena sangat-sangat membantu sekali. Penyaluran BSU sendiri sejak 3 Juli hingga 15 Juli 2025 sudah sekitar 22% yang dicairkan. Kantor Pos Manado membuka 5 loket yang dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Demikian Bobby Sampeka terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, demikian Bobby Sambeka mengenai sebanyak 64.485 orang akan menerima BSU melalui kantor pos cabang utama di Manado dan kantor pos pembantu. Kita ke berita lainnya, Jemaah Haji Sulawesi Utara Kloter 13 debarkasi Balikpapan tiba di Manado dan dijemput langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Suasana haru menyelimuti Bandara Samratulangi Manado pada Minggu pagi 6 Juli 2025 saat ratusan jemaah haji asal Sulawesi Utara dari kloter ke-13 mendarat dengan selamat di tanah air. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bersama jajaran pemerintah provinsi termasuk Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara turun langsung menyambut kepulangan para jemaah. Ia juga menyampaikan harapannya agar pengalaman spiritual para jemaah selama di Tanah Suci dapat membawa pengaruh positif dalam kehidupan beragama dan sosial di Sulawesi Utara. Lebih lanjut, pemerintah provinsi membuka wacana menjadikan Sulawesi Utara sebagai embarkasi haji di masa depan. Namun, tantangan teknis masih menjadi hambatan, khususnya panjang landasan pacu Bandara Samratulangi yang belum bisa melayani pesawat berbadan. Saya dengan Pak Wagub didampingi Asda dan Kanwil Agama akan menyambut ya. Tentunya waktu lalu kami lepas dan pagi ini kami akan menyambut.
jemaah kita. Harapan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pak untuk jemaah haji Pak yang sudah tiba di tanah air Pak. Kami sangat berharap dan tentunya jemaah kita pulang dalam keadaan sehat, ya. Semoga menjadi jemaah jadi haji yang mabrur gitu ya. Dan tentunya dengan pengalaman-pengalaman rohani selama di Mekah, tentunya akan menjadikan pengalaman juga nanti di Sulawesi Utara ini, ya. Ya Pak, untuk kedepannya Pak, tahun-tahun berikutnya Pak, apakah Sulawesi Utara bisa menjadi inovasi Pak, atau bagaimana Pak? Kita sudah hitung, kalau bandara di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa, karena terlalu pendek, pesawat besar nggak bisa. Tetapi ada solusi-solusi lain nantinya. Ya. Penyambutan jemaah haji ini menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap masyarakat sekaligus momen refleksi dan rasa syukur atas selesainya ibadah haji dengan lancar. Fika Hamzah, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Bahasa Bonda, bahasa Suwawa, dan bahasa daerah Gorontalo diprediksi 30 hingga 50 tahun ke depan akan punah. Tokoh budaya Suwawa terus melestarikan bahasa Bonda tersebut melalui pentas sastra lisan. Kekayaan bahasa daerah di Provinsi Gorontalo kini menghadapi tantangan besar di tengah dominasi bahasa nasional dan global. Yang paling mengkhawatirkan saat ini bahasa Gorontalo dan bahasa Suwawa yang kini sebagian besar hanya dituturkan oleh masyarakat berusia di atas 40 tahun. Salah satu bentuk pelestarian yang mulai dilakukan adalah melalui legedo, yaitu pertunjukan sastra lisan berbahasa Bonda, bahasa Suwawa yang dikombinasikan dengan musik tradisional Gambusi dan tarian khas masyarakat Suwawa. Inisiatif ini digagas oleh para tokoh adat dan budaya di Suwawa sebagai bentuk perlawanan terhadap kepunahan bahasa. Menurut Dodi Probowibowo dari kantor bahasa Gorontalo, tantangan utama saat ini yakni kurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda. Sebelumnya memang kami dari kantor bahasa Provinsi Gorontalo itu sudah akrab sekali ya dengan dua senior yang ada di depan kita, Pak Nani dan Pak Bonang, karena dari tahun 2019 kami sering kolaborasi dalam berbagai bidang ya, terutama sastra lisan ya, karena memang sastra lisan legedo ini benar-benar hidup di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di Suwawa. Para senior ini yang melakukan pengimbasan yang menularkan lagi ke generasi muda, siapa lagi ya Bapak Ibu ya, karena generasi muda inilah tentu sebagai pewaris dari sastra lisan legedo maupun bahasa Suwawa. Senada dengan hal ini, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Arfan Luiti, menyampaikan jika tidak ada upaya pelestarian yang serius, dikhawatirkan dalam 30 hingga 50 tahun ke depan, kedua bahasa ini bisa punah. Karena dari 53 tahun 2024 kali 11 mengimbas. Ini kita 33 tahun 2025. Masih ada beberapa sekolah wilayah yang belum mengimbas, belum melakukan pengimbasan, dan setelah pengimbasan prosesnya begitu, itu harus kita lanjuti minimal di sekolah-sekolah sudah ada. Pengajar utama bahasa Bonda, Haril Babiyonggo, menambahkan revitalisasi bahasa daerah harus dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan. Sekolah bisa menjadi ruang penting untuk mengenalkan kembali bahasa daerah melalui kurikulum muatan lokal. Jadi insya Allah target kami itu ada 3 bulan pengimbasan, insya Allah kita akan bisa melahirkan generasi-generasi muda yang bisa bermain atau melakukan atau menyanyi legedo. Kalau di anak muda ya alhamdulillah masih ada, cuma memang memprihatinkan. Karena kita yang anak muda itu saat ini malu untuk berkomunikasi dengan bahasa Bonda. Upaya pelestarian ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan simbolis, tetapi gerakan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Jika tidak, bahasa Gorontalo dan bahasa Suwawa akan segera bergeser menjadi kenangan sejarah yang tidak lagi terdengar. Dari Gorontalo, Taufik Usman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Izin produk dan kapasitas produksi masih jadi kendala utama UMKM lokal bisa mengakses pasar di retail modern. Beberapa produk dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal Gorontalo kesulitan menembus pasar minimarket modern seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah produksi yang menyebabkan produk-produk tersebut sulit memenuhi permintaan besar yang diajukan oleh pihak minimarket. Menurut Irwan Gibran, pendamping UMKM di Gorontalo, minimarket modern cenderung membeli produk dalam jumlah besar dari UMKM untuk menekan harga jual agar dapat meraih keuntungan yang cukup tinggi. Namun hal itu menjadi tantangan bagi UMKM yang kemampuan produksinya masih terbatas. Perizinan. Kemudian kedua, memperbaiki produknya sehingga produk itu bisa bersaing di pasar, terutama di mart-mart yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang ketiga, harus berinovasi terus-menerus sehingga membuat jangkauan dari produk dia itu tambah hari tambah meluas. Nah, seperti itu. Yang terakhir ya mungkin kita harus konsisten terhadap rasa, bentuk maupun kemasan. Menanggapi polemik itu, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto menegaskan pemerintah daerah melalui dinas terkait harus lebih proaktif mendorong Alfamart dan Indomaret untuk menampung produk lokal UMKM karena sudah menjadi perjanjian bersama. Nixon juga mempertanyakan mengapa produk UMKM lokal Gorontalo sulit masuk ke Alfamart dan Indomaret padahal dari segi kualitas tidak kalah dengan produk-produk dari luar daerah. Kan sudah ada kesepakatan Pemkot dengan retail Indomaret maupun Alfamart kan. Nah, semestinya harus dievaluasi itu sejauh mana MOU itu dilaksanakan apa tidak gitu loh. Ya kan? Jadi harus dievaluasi. Nah, kalau ternyata MOU itu yang sekian persen itu tidak masuk, nah kendalanya di mana? Nah, seharusnya komitmen itu harus dilaksanakan. Kan UMKM kita ada yang sudah bagus tuh, yang sudah memenuhi standar, seperti yang binaan BI, ya kan? Nah, itu kemasannya sudah bagus dan segala macam, itu kenapa tidak bisa masuk? Ia juga minta pemerintah daerah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar memenuhi standar produk yang bisa masuk ke jaringan retail modern tersebut. Pemerintah Gorontalo harus lebih aktif memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM agar dapat memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh retail modern. Dari Gorontalo, Budi Akantu RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Aplikasi Dukcapil Membara memberikan layanan yang cepat, mudah, dan murah, serta menjawab tantangan pelayanan publik di era digital. Aplikasi Dukcapil Membara merupakan pengembangan dari aplikasi Dukcapil online dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah yang akses mobilitasnya sulit terjangkau masyarakat. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan murah, serta menjawab tantangan pelayanan publik di era digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Davidson Henry Jarang, kepada RRI mengatakan aplikasi Dukcapil Membara ini juga sesuai dengan program visi dan misi Bupati Makil Tongari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, yakni memudahkan dan menjangkau pelayanan sampai ke masyarakat yang jauh. Aplikasi Dukcapil Membara ini merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi Dukcapil Online. Cuman pengembangan ini kita kembangkan dengan sesuai dengan karakteristik daerah yang aksesibilitasnya sulit, kemudian dikaitkan dengan visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, yaitu menjangkau pelayanan sampai ke rumah-rumah masyarakat. Maka kita kembangkan dari pelayanan online yang dia bisa cetak secara mandiri, kita kembangkan sampai dokumen ini kita delivery. Jadi kebaruan dari aplikasi ini yaitu masyarakat bisa request pelayanan dari rumah, kemudian kita proses di dinas. Setelah dokumen ini selesai, berdasarkan permohonan masyarakat, maka kita mengantar
sampai ke rumah masyarakat dengan menggunakan jasa ojek. Di samping itu, pelayanan online Dukcapil tersebut akan diberikan opsi kepada masyarakat untuk lebih mempermudah dengan pilihan melakukan percetakan mandiri atau akan dicetak oleh dinas. Menurutnya, manfaat dari aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital dan pengiriman dokumen langsung ke rumah. Jumel Johannes melaporkan. Pemda Kepulauan Sangihe menggelar rapat koordinasi penanganan stunting. Terungkap saat rapat koordinasi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting TP3S, Sangihe tercatat mengoleksi 105 kasus stunting. Angka ini berdasarkan data hingga bulan Februari 2025 sesuai elektronik pencatatan dan pelapisan gizi berbasis masyarakat EPP GBM yang dilakukan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat membuka rakor TP3S di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati mengatakan bahwa masalah stunting menjadi program nasional diimplementasikan di daerah. Secara nasional ada 2 program yang memerlukan penanganan serius, yakni masalah stunting dan TBC. 2 hal yang menjadi fokus utama Pak Presiden dalam permasalahan kesehatan yaitu stunting dan kedua saat ini TBC. Dan upaya menurunkan angka stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak secara serius, berkelanjutan dan berbasis data yang akurat. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil pencatatan IPP GBM, pada bulan Februari 2025 tercatat 5 kecamatan yang nihil kasus stunting, yaitu Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Kendahe, Marore, dan Tahuna Barat. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi adalah Tahuna dengan 23 kasus. Total seluruh kasus stunting yang tercatat di wilayah Kabupaten Sangihe adalah 105 kasus. Terhadap data kasus di Sangihe, Bupati meminta tim yang dibentuk mampu bekerja maksimal yang hasilnya dapat menurunkan angka stunting. Data khusus stunting dengan jumlah 105 tersebar di 10 kecamatan, yakni Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Manganitu, Manganitu Selatan, Tamako, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Tabukan Utara, Nusa Tabukan, dan Tatoareng. Anton Lahaube melaporkan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Penanaman jagung serentak kuartal 3 sebagai bagian mendukung swasembada pangan turut disupport Pemkab Kepulauan Talaut. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2025, Polri bersama Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lainnya menggelar penanaman jagung serentak kuartal 3 untuk bulan Agustus, September, dan Oktober. Kegiatan ini pun turut dilaksanakan Polres Kepulauan Talaut, Polda Sulawesi Utara, dan jajaran unsur Polri lainnya bersama pemerintah daerah, unsur Forkopimda atau delegasinya, dan stakeholder terkait. Penanaman jagung secara simbolis dilaksanakan di salah satu lahan yang berada di Kelurahan Melongone Barat. Sebelum giat penanaman, terpantau semuanya hadir mengikuti Zoom meeting dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kepulauan Talaut, Kompol Kresman Mulalinda, Pelasek Data Laut, Gustaf Atang bersama sejumlah kepala OPD, Pasiter Kodim 1312 Talaut, Letkol Infantri Jutri Bulawan, Paspot Merlanal Melongane, Letda Laut, Octavianus Umbo, dan keempat Batalion Aplopor Satbripopda, Polda Sulut, Ibdajus AG Senaen, Kasih BBR, Kejari Talaut, Supriyadi, Hakim PN Melongane, Alan Trisakti, dan elemen lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Asisten Sekda Gustaf Atang menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk terus mendorong sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah dan nasional, terlebih khusus swasembada pangan. Tentu atas nama pemerintah daerah, atas nama Bapak Bupati, Bu Wakil Bupati, bahkan kami seluruh jajaran, seluruh warga masyarakat menyampaikan terima kasih banyak kepada jajaran Kepolisian Resort Talaut, juga TNI yang saat ini atau hari ini sudah mencanangkan untuk penanaman kembali jagung serentak kuartal ketiga. Tentu ini akan membantu warga masyarakat juga dalam perkembangan ekonomi,
juga ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kami sangat mengapresiasi, semoga upaya dan usaha yang dilakukan hari ini juga nanti akan memberikan hasil yang terbaik. Selamat untuk Polres Talaut. Kami juga pemerintah daerah tentu akan terus mendukung. Ada hal-hal yang perlu dukungan dari pemerintah daerah. Terima kasih. Siap. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Sabtu 12 Juli 2025. Mewakili kerabat kerja yang ada, saya Ike Darsono Memuaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.